Akhirnya raja benar-benar menyerah. Wajahnya letih, matanya basah. Ia berdiri, lalu berkata dengan suara pelan namun terdengar oleh semua, "Abu, kau selalu mengalahkanku dengan satu kata. Baiklah, katakanlah satu kata terakhir yang paling besar, lebih agung dari semua kata yang pernah kau ucapkan." Abu menunduk hormat. Ia menatap ke arah langit, lalu menjawab dengan lembut, "Allah." Hening menyelimuti seluruh istana. Tidak ada satupun yang berani bersuara. Para menteri menunduk, rakyat terdiam, bahkan raja sendiri gemetar mendengarnya. Kata itu melampaui segala kekuasaan, melampaui harta, melampaui tahta, melampaui hidup dan mati. Air mata menetes di pipi raja. Ia menyadari, selama ini ia hanya sibuk dengan egonya, sementara Abu mengajarkan kebenaran yang tak bisa terbantahkan. Pada suatu pagi yang cerah, suasana istana Baghdad justru dipenuhi kejenuhan. Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya dengan wajah muram. Ia merasa dirinya sebagai raja yang selalu menang, tetapi ada satu orang yang kerap membuatnya merasa kecil, Abu Nawas. Setiap tantangan yang ia berikan, si cerdik itu selalu lolos dengan akal-akalannya. Kali ini raja ingin mencari cara baru untuk menjatuhkannya. "Panggil Abu Nawas," titahnya. Tak lama, Abu datang dengan langkah tenang dan wajah yang teduh. Ia membungkuk sopan. Raja menatapnya dengan sorot tajam. "Abu, kali ini aku punya aturan baru untukmu," katanya dengan suara menggema. "Engkau hanya boleh menjawab pertanyaanku dengan satu kata saja, tidak lebih. Jika kau melanggar, kau akan kuhukum berat." Para menteri saling pandang sambil menyeringai. Mereka yakin Abu akan terjebak. Abu hanya tersenyum tipis, lalu menjawab, "Baik, tuanku." Suasana istana hening, semua menunggu. Dalam hati, Abu sudah menyiapkan sesuatu. Pertanyaannya kini, apakah satu kata bisa mengalahkan kuasa raja? Raja menegakkan tubuhnya, lalu mengangkat suara lantang agar semua yang hadir mendengar. "Abu, jawab dengan satu kata saja, apakah engkau lebih pintar daripada semua menteriku yang terpelajar ini?" Para menteri tersenyum lebar, seakan pertanyaan itu pasti akan menjebak. Abu terdiam sejenak, menunduk seolah berpikir. Ia sadar, bila ia berkata, "Ya," raja akan menuduhnya sombong. Bila ia berkata, "Tidak," maka ia akan dianggap bodoh dan kalah. Namun Abu bukanlah orang yang mudah dipermainkan. Dengan suara mantap ia berkata, "Mungkin." Semua orang terperanjat. Satu kata itu bukan hanya sah sesuai aturan raja, tapi juga mustahil disalahkan. Para menteri saling pandang, kehilangan tawa mereka. Raja mengerutkan dahi. Ia tidak bisa marah, sebab jawaban itu tidak salah. Namun ia juga tidak bisa puas, sebab Abu lagi-lagi berhasil lolos. Rakyat yang diam-diam hadir menonton mulai menahan senyum. Mereka menunggu, apakah raja akan menyerah atau semakin marah. Raja tidak sudi dipermalukan. Ia menghela napas panjang, lalu tersenyum licik. "Abu, jawab dengan satu kata, apa yang paling berharga di dunia ini?" Pertanyaan itu membuat hadirin berbisik-bisik. Bagaimana mungkin sesuatu yang luas nilainya bisa dipadatkan dalam satu kata? Abu menatap wajah raja, lalu berkata, "Waktu." Seketika istana hening. Kata itu begitu sederhana, namun mengandung kebenaran yang dalam. Para menteri terdiam, rakyat yang menyaksikan mengangguk-angguk. Raja terdiam, hatinya tertusuk. Ia sadar, kekayaan, tahta, bahkan kehidupan sekalipun tak ada artinya tanpa waktu. Ia sendiri, meski berkuasa, tak mampu membeli kembali satu detik yang hilang. Raja menggertakkan gigi, merasa Abu sedang menyindir ketidakabadiannya. Namun ia tak bisa membantah. Jawaban Abu sekali lagi sempurna. Wajah raja mulai memerah, dan semua orang menanti, apakah pertanyaan berikutnya bisa menjatuhkan Abu. Malam itu raja tidak bisa tidur. Ia gelisah di ranjang emasnya, memikirkan jawaban Abu yang selalu tepat. "Aku harus mematahkan lidahnya," gumamnya. Keesokan harinya, Abu dipanggil lagi ke istana. Kali ini raja berkata dengan nada penuh wibawa, "Abu, hanya dengan satu kata, katakan kepadaku, apa yang paling menakutkan bagi manusia?" Para menteri tertawa kecil. Mereka yakin Abu akan kebingungan, karena jawaban bisa bermacam-macam. Namun Abu hanya tersenyum, lalu dengan tenang menjawab, "Mati." Ruangan langsung hening.
Tak ada yang bisa membantah. Bahkan raja pun tercekat. Ia tahu, tidak ada ketakutan yang lebih besar bagi manusia selain kematian. Jawaban itu bagai bayangan hitam yang tak bisa ditolak. Raja meremas tangannya, kesal karena Abu lagi-lagi menang dengan satu kata. Tapi dalam hatinya, ia merasakan ketidaknyamanan, seolah Abu sedang mengingatkannya bahwa kuasa raja pun tak berdaya di hadapan maut. Raja semakin geram. Ia merasa Abu bukan sekadar menjawab, tapi juga menusuk harga diri dan kesombongannya. Maka ia mencoba pertanyaan yang lebih sulit lagi. Abu, jawab satu kata saja. Apa yang paling sulit dilakukan manusia di dunia ini? Semua mata tertuju pada Abu. Para menteri yakin kali ini ia akan gagal. Abu menunduk, matanya setenang air telaga. Kemudian ia berkata, ikhlas. Satu kata itu bagaikan petir di siang bolong. Hadirin terdiam, sebagian bahkan meneteskan air mata. Benar, banyak orang bisa menjadi kaya, kuat, berkuasa, atau pandai. Tapi sedikit sekali yang benar-benar bisa ikhlas. Raja terhentak, merasa kata itu menusuk langsung ke dadanya. Ia ingin marah, tapi lidahnya keluh. Rakyat bersorak kagum. Sementara Abu berdiri dengan tenang, raja tidak mau menyerah begitu saja. Ia mengundang semua menteri, penasihat, dan rakyat ke aula istana. Ia ingin membuktikan bahwa kali ini Abu pasti terjebak. Dengan suara lantang, ia berkata, Abu, jawablah pertanyaan ini dengan satu kata. Apa yang bisa menghancurkan persahabatan, meruntuhkan keluarga, bahkan menggulingkan kerajaan? Semua yang hadir berdebar. Pertanyaan itu begitu luas, tak ada satu kata yang mampu mencakupnya. Namun Abu tersenyum tipis, lalu menjawab dengan jelas, dusta. Seketika suasana sunyi. Kata itu sederhana tapi tajam. Semua orang tahu, kebohongan kecil saja bisa menghancurkan segalanya. Para menteri menunduk, karena mereka sadar sering berbohong di hadapan raja. Raja sendiri terdiam, dadanya sesak. Kata itu terasa seperti cambuk yang diarahkan langsung kepadanya. Ia ingin menyangkal, tetapi tak bisa. Abu sekali lagi membungkam seluruh istana hanya dengan satu kata. Rakyat yang menonton bersorak kecil, menahan tawa, menunggu bagaimana raja akan membalasnya. Raja semakin panas. Ia bangkit dari singgasana, matanya menyorot tajam pada Abu. Baiklah, katanya, kali ini aku ingin mendengar jawaban yang lebih sulit. Abu, sebutkan satu kata yang bisa membuat orang miskin menjadi kaya, dan orang kaya menjadi miskin. Semua hadirin terperanjat. Pertanyaan itu bagaikan jebakan sempurna. Bagaimana mungkin ada satu kata yang bisa memutarbalikkan keadaan manusia begitu drastis? Abu mengangkat kepalanya, tersenyum ringan, lalu berkata, syukur. Ruangan mendadak dipenuhi desahan kagum. Para menteri terdiam, rakyat berbisik-bisik. Benar, orang miskin yang bersyukur akan merasa cukup, sementara orang kaya yang tidak pernah bersyukur akan selalu merasa miskin. Raja menggertakkan giginya. Kata itu menghantam hatinya, karena ia sendiri, meski berkuasa, sering merasa kurang. Untuk pertama kalinya, wajah raja terlihat murung. Abu tidak hanya menjawab dengan benar, tapi juga menyadarkan raja akan kelemahannya sendiri. Dan rakyat semakin mengagumi Abu. Namun raja masih belum menyerah. Ia bersandar di singgasana, tersenyum licik. Abu, ujarnya, sebutkan satu kata yang bisa membuat manusia lupa segalanya, bahkan dirinya sendiri. Para menteri tertawa kecil, yakin Abu akan tersandung kali ini. Tetapi Abu menatap raja dengan mata jernih, lalu menjawab, cinta. Jawaban itu menghantam seisi ruangan. Beberapa orang tersenyum, beberapa mengangguk, bahkan ada yang termenung. Semua pernah merasakan bagaimana cinta bisa membuat orang lupa logika, lupa sahabat, bahkan lupa pada dirinya sendiri. Raja tertegun. Kata itu seperti membuka luka lama dalam hatinya, mengingatkan pada masa mudanya ketika ia pernah mencintai seseorang hingga tak peduli. Pada apapun, ia merasa Abu sedang menyentuh sesuatu yang paling rapuh dalam dirinya. Rakyat bersorak kagum, sementara raja menahan amarah sekaligus kesedihan. Abu sekali lagi berhasil mengguncang hatinya hanya dengan satu kata. Pertanyaannya, apakah raja akan semakin emosional, atau justru mulai goyah? Raja berusaha menutupi kegelisahannya. Ia kembali berdiri dan berkata dengan nada menantang, Abu, jawab dengan satu kata. Apa yang bisa menjadi awal kebahagiaan, sekaligus awal kehancuran? Semua orang terdiam, menunggu jawaban. Abu menunduk sebentar, lalu dengan tenang berkata, harta.
Reaksi yang muncul sangat beragam. Sebagian rakyat mengangguk setuju, sebagian menteri tersenyum kecut, bahkan ada yang wajahnya memerah karena merasa tersindir. Benar, harta bisa menjadi sumber kebahagiaan jika digunakan dengan benar, tapi juga bisa menjadi sumber kehancuran jika manusia terjebak dalam keserakahan. Raja terdiam, dadanya bergejolak. Ia tahu Abu benar, sebab banyak peperangan dan perebutan tahta terjadi karena harta. Namun ia juga tahu, tanpa harta, kerajaannya tak akan berdiri. Kata itu membuatnya bingung, seolah memegang cermin yang memperlihatkan wajahnya sendiri. Dan rakyat semakin yakin, Abu bukan sekadar orang cerdik, tapi seorang bijak yang mampu menelanjangi kebenaran dengan satu kata saja. Kemarahan raja semakin tak terbendung. Ia mengumpulkan rakyat di alun-alun besar Baghdad agar menjadi saksi. Dengan suara lantang, ia berkata, "Abu, katakan satu kata saja yang bisa membuat seluruh manusia di dunia ini bersatu, tanpa memandang perbedaan." Semua mata menatap Abu. Rakyat menunggu dengan penuh harap, sementara para menteri berharap Abu gagal. Namun Abu menatap langit sebentar, lalu menjawab, "Damai." Suasana mendadak riuh. Rakyat bertepuk tangan, bersorak gembira, dan sebagian meneteskan air mata. Kata itu begitu indah, sederhana, tapi penuh makna. Semua orang tahu, hanya dengan kedamaian manusia bisa bersatu, bukan dengan kekuasaan atau ketakutan. Raja menggenggam sandaran singgasananya, wajahnya memerah. Ia ingin marah, tapi suara sorak rakyat membuatnya tak berdaya. Abu bukan hanya mengalahkannya di depan para menteri, tapi kini juga memenangkan hati rakyat dengan satu kata. Pertanyaannya, apakah raja akan menyerah, atau justru semakin nekat menjatuhkan Abu? Raja merasa dirinya semakin terpojok. Setiap pertanyaan yang ia lontarkan justru berbalik seperti cermin yang memantulkan wajahnya sendiri. Dengan nada dingin, ia kembali menantang, "Abu, jawab dengan satu kata. Apa yang bisa membuat orang bijak tampak bodoh, dan orang bodoh tampak bijak?" Semua orang menahan napas. Pertanyaan ini tampak rumit dan menjebak. Namun Abu tidak ragu sedikitpun. Ia menatap raja, lalu berkata, "Tahta." Ruangan langsung sunyi. Para menteri yang duduk di barisan depan saling pandang, wajah mereka pucat. Kata itu menusuk jantung kekuasaan. Benar, banyak orang bijak kehilangan kejernihan hatinya ketika mendapat tahta, dan banyak orang bodoh justru dipuji-puji karena berada di singgasana. Raja terdiam, wajahnya menegang. Ia ingin membantah, tapi kata itu terlalu tepat. Rakyat yang menyaksikan mulai bergumam, merasa Abu sedang menegur raja secara halus. Kata, tahta, bukan hanya jawaban, tapi tamparan lembut yang membuat raja sadar, kekuasaannya sendiri adalah pedang bermata dua. Meski hatinya bergetar, raja berusaha tetap tegar. Ia berdiri tegak, lalu berkata, "Abu, katakan satu kata yang mampu membuka segala rahasia manusia, baik yang disembunyikan di hati maupun yang diucapkan di lisan." Semua hadirin kembali terdiam. Pertanyaan ini terdengar tak mungkin, karena rahasia manusia begitu luas. Namun Abu tersenyum, lalu menjawab, "Doa." Seketika ruangan dipenuhi desahan kagum. Rakyat menunduk, sebagian menteri termenung. Benar, dalam doa, manusia mengungkapkan semua rahasia terdalamnya, harapan, ketakutan, penyesalan, bahkan cinta yang tak pernah terucap. Raja menatap Abu dengan sorot mata tajam, namun dalam hatinya ia tersentuh. Ia sadar, sebanyak apapun kekuasaan yang ia miliki, ia pun berdoa dalam diamnya. Kata itu membuatnya merasa kecil, seolah Abu berhasil membuka lapisan hatinya yang paling dalam. Rakyat mulai berbisik, bahwa Abu Nawas bukan hanya cerdik, tapi juga bijak dan suci hatinya. Kemarahan dan kegelisahan raja bercampur aduk. Ia mengangkat tangan, mencoba menutupi wajahnya yang semakin memerah. "Abu," katanya dengan suara bergetar, "katakan satu kata yang lebih kuat daripada pedang, lebih tajam dari panah, lebih berbahaya daripada pasukan perang." Semua mata kembali tertuju pada Abu. Ia menunduk sebentar, lalu menjawab singkat, kata, "Hening." Lalu rakyat bersorak. Benar, dengan kata peperangan dimulai, dan dengan kata pula perdamaian disepakati. Kata bisa menghidupkan semangat, bisa pula meruntuhkan kerajaan. Bahkan titah raja sendiri hanyalah kata yang menentukan hidup atau mati seseorang. Raja terdiam, hatinya terguncang hebat. Ia merasa seperti dipermalukan di depan rakyatnya sendiri.
Untuk pertama kalinya, ia sadar kekuasaannya tak lebih dari rangkaian kata-kata yang ditaati oleh rakyat. Abu benar-benar menghentikan langkahnya, bukan dengan senjata, tapi hanya dengan satu kata. Raja yang sudah kehilangan kendali akhirnya bertanya dengan suara keras, "Abu, katakan satu kata yang bisa membuat seorang raja tunduk kepada rakyatnya sendiri." Para menteri terkejut, rakyat terdiam, semua menanti dengan jantung berdegup. Abu tersenyum ringan, lalu menjawab, "Keadilan." Suasana mendadak bergemuruh. Rakyat bersorak penuh semangat, beberapa bahkan menitikkan air mata. Kata itu bagaikan cahaya yang membelah kegelapan. Raja terpaku, hatinya bagai ditusuk. Ia sadar, tanpa keadilan, rakyat akan bangkit melawan. Dan tanpa rakyat, tahta hanyalah kursi kosong. Kata itu menghancurkan egonya, meruntuhkan tembok kesombongannya. Raja menunduk, untuk pertama kalinya ia merasa kalah bukan hanya oleh kecerdikan Abu, tapi oleh kebenaran yang tak bisa ia bantah. Abu berdiri tegak, wajahnya tenang, seolah berkata, "Tuanku, keadilanlah yang membuatmu raja, bukan ketakutan rakyat." Akhirnya raja benar-benar menyerah. Wajahnya letih, matanya basah. Ia berdiri, lalu berkata dengan suara pelan namun terdengar oleh semua, "Abu, kau selalu mengalahkanku dengan satu kata. Baiklah, katakanlah satu kata terakhir yang paling besar, lebih agung dari semua kata yang pernah kau ucapkan." Abu menunduk hormat. Ia menatap ke arah langit, lalu menjawab dengan lembut, "Allah." Hening menyelimuti seluruh istana. Tidak ada satupun yang berani bersuara. Para menteri menunduk, rakyat terdiam, bahkan raja sendiri gemetar mendengarnya. Kata itu melampaui segala kekuasaan, melampaui harta, melampaui tahta, melampaui hidup dan mati. Air mata menetes di pipi raja. Ia menyadari, selama ini ia hanya sibuk dengan egonya, sementara Abu mengajarkan kebenaran yang tak bisa terbantahkan. Dengan suara bergetar, raja berkata, "Engkau menang, Abu. Dengan satu kata, engkau telah menundukkan aku, istana ini, bahkan seluruh dunia." Rakyat pun bersorak, bukan karena Abu mengalahkan raja, tapi karena satu kata terakhir itu menyatukan semua hati, berkata, "Tuanku, satu kata lebih kuat daripada 1000 pedang." Pertanyaannya kini, apakah raja akan berhenti, atau justru makin nekat menjebak Abu? Dengan pertanyaan lain,